Prabowo kemarin mulai menunjukkan profil dia sebagai calon otoritarian. Karena dia anggap bahwa siapa yang tidak mau ikut dengan kami, itu artinya kira-kira diam aja, jangan cerewet, jangan musuhi kami. Loh, demokrasi itu adalah keributan, kecerewetan. Jadi kita mulai bicara mendeteksi gejala awal new kind of authoritarianism di 5 tahun ke depan. Dari awal saya kasih poin negatif pada Jokowi. Dibujuk-bujuk saya bilang, saya punya bukan intuisi tapi I'm doing guesstimation. Saya menduga dan mengukur sekaligus guesstimation bahwa Jokowi ini akan menjebakkan kita. Jawa nanti akan ditambah lagi 10 provinsi itu. Jadi 15 provinsi itu. Saking besarnya kabinet sekarang akan dibikin dari 37 jadi 41, tambah lagi, Pak. Padahal kita mesti lebih efisien. Bikin aja di negara bagian Flores, negara bagian Jawa, negara bagian Sulawesi. Kenapa kita takut? Nanti ini bubar negara ini. Gak akan bubar negara itu kalau efisiensi dikelola dengan jujur pada negara bagian. Jerman gak pernah bubar, Amerika gak pernah bubar. Jadi dasarnya adalah ucapkan sesuatu dari kapasitas berpikir dan ambil konsekuensi dalam tindakan. Saya beri kesempatan kepada Bung Rocky untuk menyampaikan 1-2 hal, terserahlah dari sisi mana saja. Oke, terima kasih. Boleh nggak saya pakai itu yang? Saya pakai mimbar akademis supaya luput dari delik. Ada umpan lambung dari Edo. Ledalerotok. Padahal isinya adalah umpatan. Kritik. Saya Ledalero, lelaki dari Lembah Romo. Oke, saya senang karena 2 istilah diucapkan tadi soal ethics, filosofi, dan teknologi itu. Ada Jürgen Habermas diucapkan di situ oleh Pak Rektor. Rektor ya. Rektor itu kualitas pikiran. Di Ledalero ada rektor. Di depan istana, di depan Monas ada rektum. Nanti saya bedain antara rektor dan rektum. Tapi saya senang tadi diucapkan, ini fakultas, universitas, institut yang menggabungkan 2 hal yang seringkali incomparable, tidak bisa terbandingkan, yaitu filosofi dan teknologi itu. Untung disebutkan Heidegger, untung disebutkan Frankfurt School yang berupaya untuk membongkar persembunyian kekuasaan di dalam semua cara berpikir yang teknokratik. Yang kita kenal tesis dari teman-teman di mungkin 1 kilometer dari stasiun Frankfurt School. Saya nggak tahu masih ada nggak sekolah itu sekarang. Ya, mungkin mereka pindah ke Amerika dan berubah menjadi ideologi baru untuk perjuangan politik. Kan kita tahu sejarah Frankfurt School dikejar-kejar oleh Nazi, pindah ke Amerika, menginspirasi New Left di situ. Kita tahu tokoh-tokohnya sampai sekarang orang masih sebut Marcuse, segala macam hal di situ. Tetapi karena suasana hari ini, saya sebetulnya belajar pertama saya masuk fakultas teknik, baru terakhir belajar filosofi. Tetapi pada akhirnya kita mau lihat bahwa semua hal yang ingin kita pertanyakan harus dimulai dengan politics of questioning, politik untuk bertanya. Bertanya artinya mempersoalkan. Jadi setiap kali kita ucapkan pikiran, kita ingin pikiran kita itu disanggah, dibantah itu. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang membantah pikiran saya.
Kalau saya ucapkan pikiran saya nggak ada yang membantah, itu cuma ada dua kemungkinan. Atau yang mendengarkan tuli, atau publik menganggap saya sedang berdoa. Anda tidak boleh bantah doa. Jadi ini hal yang ada di kita hari ini. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi masalah sehingga kita bertemu di sini dengan narasi yang begitu sugestif untuk menghasilkan ulang kebenaran, menghasilkan ulang moral, menghasilkan ulang ethics. Jadi kalau pertanyaan itu saya ajukan ke partai-partai tadi, maka jawabannya adalah gampang. Tunggu aja amplop, tunggu aja BLT, tunggu aja makan siang gratis tuh. Untuk menyelesaikan problem bangsa ini dengan sangat oportunistik, sangat pragmatis, kita dapat keterangan itu di headline. Bagaimana Indonesia bisa maju? Tunggu makan siang gratis. Bagaimana Indonesia maju? Tunggu IKN 17 Agustus. Padahal pertanyaan fundamental kita, mengapa terjadi krisis etik di kita sehingga indeks demokrasi kita drop tiap hari? Kan itu dasarnya. Pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh seorang wartawan pinter di Prancis ketika dia bertemu dengan Jean-Jacques Rousseau. Dia bilang begini, Profesor Rousseau, apa keterangan menurut Anda yang menyebabkan tadi Roma itu sebagai republik demokratis runtuh di abad pertama? Kata Jean-Jacques Rousseau, demokrasi itu ibarat buah, sangat penting untuk kesehatan republik, badan manusia. Demokrasi itu ibarat buah, penting untuk kesehatan kita, tetapi hanya lambung yang utuh yang mampu mencernanya. Lalu kita bertanya, lambung macam apa yang ada di republik ini sehingga gagal mencerna buah reformasi, buah demokrasi? Mari kita tanya pada cincin yang bergoyang. Karena bagi mereka yang memuja cincin, saya pakai istilah cincin sebagai semiotic condition of thought, ya, bukan. Bagi mereka pemuja cincin, moral itu tidak diperlukan. Ethics yaitu nomor 13 dalam politik. Tapi kita balik lagi tadi pada semua keterangan yang pernah kita pelajari, bahwa Republika itu respublika didasarkan pada kesetaraan etik warga negara. Kita disebut itu urusan publik kalau kita sama-sama punya akses terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban publik terhadap kekuasaan. Jadi kalau tadi contohnya adalah soal Mahkamah Konstitusi itu, dan itu adalah bagian yang paling fundamental dalam upaya untuk menghasilkan demokrasi, dan gagal di situ. Karena itu kita tahu bahwa dari awal sejarah filsafat, demokrasi itu bukan, sering disebut demokrasi adalah pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat. Iya, tapi kata rakyat itu sendiri beda antara rakyat dalam pengertian people di Revolusi Prancis dan di revolusi mental hari ini. Beda. Kalau kita bilang rakyat, kita ingat revolusi Prancis, kita tahu rakyat itu yang memutuskan bahwa Anda, Raja Louis XVI, berhentilah mempromosikan bahwa mahkotamu itu dipasangkan oleh Tuhan. Dan doktrin itu yang diuji di 1 pagi di 1789 di alun-alun kota Paris. Coba kita uji, rakyat bilang, mari kita uji, saudara raja, apakah betul mahkotamu dipasangkan oleh rakyat sehingga tidak bisa copot? Dalam 2 detik di bawah pisau gilotin, bukan sekedar mahkotanya Louis XVI yang jatuh dari kepalanya berpisah dari badannya. Dan itu pelajaran pertama untuk mengatakan bahwa yang didaulatkan oleh rakyat pasti disetujui Tuhan. Itu yang kita sebut sebagai vox populi vox dei. Yang diucapkan rakyat pasti disetujui Tuhan. Tapi di kita dimanipulasi bahwa suara rakyat itu adalah suara yang dihasilkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. That's stupid.
Jadi kita balik lagi bahwa untuk memulihkan kembali the very ideas of republic, apakah kita perlu menggantung seseorang, memenggal kepalanya di depan Monas hanya untuk mengingatkan bahwa inilah yang disebut suara rakyat? Tentu kita punya parlemen, kita punya lembaga-lembaga, Mahkamah Agung, partai yang seharusnya mengucapkan kembali kedaulatan rakyat, tapi dia nggak mau ucapkan itu karena dia tidak punya pengetahuan tentang demokrasi. Seorang filsuf di Heidelberg bilang begini, demokrasi itu bukan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi kalau kita izinkan orang yang akalnya terbatas untuk membaca res publica, yang dia akan praktekkan adalah res dinastium. Semua urusan dialihkan menjadi problem dinasti. Itu barang itu yang hendak kita bongkar hari. Tapi nggak mungkin kita bongkar itu di talk show, di ILC atau segala macam yang hanya ingin cari sensasi. Jadi this is the real ILC, Indonesia Leader Radio Club. Karena di sini kita bongkar pikiran. Saya belajar fisika, untuk bangun gedung ini hanya perlu 2 rumus. Satu, pengetahuan kita tentang ilmu namanya metal fatigue, kelelahan metal. Supaya kita bisa tahu tiang itu diperlukan 3, 4, 5, apa 6. Metal fatigue namanya. Yang kedua, Anda hanya perlu belajar tentang stres, yaitu kondisi yang memungkinkan kita sebut security-nya aman, S faktor tuh. Membangun gedung hanya perlu 2 dalil. Siapapun bisa membangun gedung kalau dia paham tentang metal fatigue dan security factor. Tapi membangun negara, membangun kesadaran publik, membangun bangsa memerlukan kecerdasan bahkan melampaui seluruh kemampuan berpikir para anggota DPR. Jadi saya gembira di sini ini, kalau misalnya 10% aja dari kita di sini IQ-nya saya tukar dengan yang ada di gedung parlemen, masih ada kembalian di sini. Karena membangun negeri itu adalah tukar tambah pengetahuan, tukar tambah kecerdasan. Tapi sekali lagi itu yang hilang. Karena begitu diucapkan bahwa sudah ada keputusan KPU bahwa si ini jadi presiden, si itu jadi wakil presiden, semua kita mengalami nausea, itu kemualan psikologis, apalagi kemualan filosofis, karena membayangkan kualitas kecerdasan apa yang akan kita nikmati selama 5 tahun ke depan di dalam persaingan global, di dalam upaya untuk memastikan bahwa ada energi yang bisa ditemukan dengan kecerdasan. Tadi betul kata Pak Rektor bahwa kita pada akhirnya mungkin satu waktu di usia ke-100 dari sekolah ini, dari institusi ini, yang hadir di sini 80% adalah robot. Karena perkembangan artificial intelligence membutuhkan kemampuan untuk berdamai dengan keadaan terakhir dari teknologi. Kalau kita bayangkan misalnya keadaan terakhir teknologi itu seperti apa itu? Ada robot datang ke sini bertanya pada saya misalnya, dia angkat tangan. Menurut Anda sebagai guru besar Sekolah Tinggi Filsafat dan Teknologi ini, saya bayangin nanti di 100 tahun usia institut ini, saya jadi guru besar di sini. Berapa tahun lagi tuh ya? 2019 37. Berarti 2037, nggak lama lagi. Ada robot datang di sini dan ingin mengerti apa yang terjadi di Indonesia ketika suatu waktu ada keputusan MK. Bagi dia gampang.
Dengan komputasi kecil dia tahu bahwa jumlah suara yang dimenangkan oleh seseorang melampaui jumlah suara yang dikalahkan oleh dia. Bagi robot itulah keadilan yang kita sebut utilitarian perspective on justice. Tapi si robot itu tahu bahwa Leddarero satu waktu pernah menyelenggarakan diskusi untuk membatalkan utilitarianisme dalam politik. Robot itu melihat video hari ini dan dia menemukan mengapa ada protes yang sangat sublim melalui performance art tadi, penampilan tadi, yang mengingatkan si robot bahwa ada merah putih tetapi bendera itu lecek dibandingkan bendera-bendera purple perusahaan politik tadi. Dia mulai melakukan reasoning tuh. Berarti ada sesuatu yang membusuk di dalam republik yang pernah disebut Republik Indonesia NKRI. Saya sebut pernah disebut karena saya berpikir di tahun 37, di tahun 2037. Dan sangat mungkin negeri ini udah jadi ampas di dalam peradaban politik dunia. Si robot itu tahu bahwa dia mau dapat semacam perspektif humanism. Karena bagi dia soal teknis gampang tuh. Pada saat yang sama dia bertanya pada saya dan pada mereka yang ada di parlemen di Senayan. Dan si parlemen bilang, kami nggak bisa jawab karena kami justru udah jadi robot. That's the paradox of technology. Dia tanya, kapan kamu jadi robot? Kan robot pintar itu, artificial intelligence, baru ada 5 tahun lalu. Dia bilang, sejak 2024 kami udah jadi robot. Jadi Anda bayangkan bagaimana absurd kita mau menerangkan soal-soal kekacauan tadi, ketidaksehatan demokrasi. Nah, ini satu forum yang saya anggap baik sekali untuk kita mulai mempertengkarkan semua hal yang mendasar. Mulai dari fondasi bangsa ini yang diucapkan oleh para pendiri ini bahwa dasar ontologi dari negeri ini adalah kemajemukan. Demi kemajemukan diperlukan persatuan. Karena kita majemuk, maka kita perlu persatuan. Karena ontologi kita majemuk, maka epistemi kita adalah persatuan. Sekarang oleh raja dinasti itu dia rubah. Demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Oleh karena itu kabinet harus kabinet persatuan. Pak Prabowo kemarin mulai menunjukkan profil dia sebagai calon otoritarian. Karena dia anggap bahwa siapa yang tidak mau ikut dengan kami, itu artinya kira-kira diam aja, jangan cerewet, jangan musuhi kami. Loh, demokrasi itu adalah keributan, kecerewetan. Jadi kita mulai bicara mendeteksi gejala awal new kind of authoritarianism di 5 tahun ke depan. Saya kira itu poinnya sebagai tesis, dan kita ingin ada antitesis diucapkan di sini supaya terjadi diskurs, terjadi dialectics. Terima kasih. Terima kasih Pak Rocky. Yang saya ditujukan kepada Pak Rocky sendiri. Saya hampir setuju dulu ketika Anda berkata Presiden tak bermartabat. Martabat itu hanya dikaitkan dengan seorang pribadi. Nah, dari sesuatu yang tidak bermartabat, jangan Anda paksakan untuk beretika. Nah, tadi diinformasikan bahwa kita tetap optimis. Pertanyaan sederhana, apa yang harus dilakukan sehingga optimisme ke depannya mendapatkan ruang agar tidak lagi terjadi munculnya figur yang tidak beretika dalam perpolitikan yang menyebabkan negara ini jatuh sakit parah. Yang kedua, ketika tadi Anda mengatakan demokrasi adalah pemerintahan akal, ini sesuatu yang sangat brilian. Dan saya teringat akan filsuf Karl Popper. Dia tidak percaya demokrasi sebagai kedaulatan rakyat. Karena rakyat bisa diarahkan hanya dengan bansos. Dan digiring sesuai dengan keinginan pemberi bansos. Nah, apa yang harus dilakukan agar bangsa ini tidak mengulangi lagi cawe-cawe dan menyebabkan negara ini terpuruk dalam sakitan yang kita alami sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Romo Matias. Oke,
Sekalipun Romo Matias meminta pertanyaan ditanggapi oleh paroki saja, moderator punya hak memberi kesempatan kepada keduanya. Setiap pertanyaan akan ditanggapi oleh kedua pembicara. Sehingga dua pembicara kalau tidak diingat ya dicatat. Oke, tadi kepada Aven baru kepada Romulus, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kita mencoba mendiagnosis kesehatan RI. Bagi saya agak terlambat. Markus Misner, seorang peneliti yang sangat peduli dengan demokrasi Indonesia, asal Australia, sudah mencium bau busuk demokrasi itu sejak 2009. Baginya, demokrasi itu sengaja dibuat busuk oleh mereka-mereka yang ada di dalam sistem yang adalah anti demokrasi. Dan mereka adalah bibit-bibit dari yang anti reformasi itu. Ini sengaja dibuat dengan tujuan apa? Dengan tujuan masyarakat merasa bosan dengan demokrasi itu sendiri dan akhirnya mengklaim bahwa demokrasi ini tidak cocok untuk Indonesia. Syukur-syukur kita masih pegang pada demokrasi sampai hari ini. Tetapi itu sudah busuk. Lalu kenapa saya bilang terlambat? Karena kita mendiagnosis kesehatan RI pasca 2024, pasca pemilu 2024. Sudah 15 tahun kita sudah mencium bau busuk itu. Pertanyaan saya, sebenarnya yang sampai sekarang yang tidak sehat itu siapa? Rakyatkah? Ataukah elit politiknya? Ataukah memang kedua-duanya? Itu satu. Kedua, kecacatan demokrasi ini itu terjadi karena para politisi sudah tidak mempedulikan lagi etika politik. Dan justru itu dilakukan oleh mereka-mereka yang kita anggap sebagai penjaga marwah hukum. Bagi saya itu juga selalu datang terlambat. Karena apa? Karena mereka-mereka yang penjaga hukum itu selalu mendasarkan diri pada fakta dan bukti yang sangat valid untuk kemudian mempersalahkan mereka yang kalau kita curigai sebenarnya bersalah. Tetapi sejauh itu tidak mencukupi, akhirnya bisa saja mereka yang salah dianggap benar dan yang benar dianggap salah. Bagi saya itu terlambat sekali. Sehingga tidak salah, korupsi yang sudah dilakukan bertahun-tahun, beberapa tahun kemudian itu baru terungkap. Sudah sejauh mana, sudah berapa tahun, sudah berapa lama, sudah berapa banyak kerugian yang dialami oleh negara. Bagi saya, penanganan kasus untuk mencegah dampak yang lebih buruk, kita selalu terlambat. Itu kedua. Lalu ketiga, kalau kita mendiagnosisnya bahwa republik ini sudah sakit parah, tentu harapan kita mampu menyembuhkan dia kembali. Pertanyaan saya, apa obatnya? Kalau kita berkaca pada misalnya revolusi, itu selalu mendatangkan korban. Kalau kita berdasar pada misalnya etika derita dalam pembangunan Peter L. Berger, itu saya kira ada yang dikorbankan, ada derita atas nama pembangunan. Dan saya pikir kalau memang demikian, kira-kira dalam proses jalan penyembuhan pemulihan itu, kira-kira siapa yang akan menjadi korban di sini? Kalau memang ada korban, berapa banyak? Itu saja, terima kasih. Minta tanggapannya. Cek, oke. Terima kasih. Namanya tadi Frater Aven. Sebelumnya tadi Romo Matias, sekarang terakhir Romulus. Perkenalkan diri juga Romulus. Saya lupa tadi memberi kesempatan perkenalan diri.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Romo Rus, atau nama gaulnya Romo Pedro. Ya, waktu di Spanyol orang panggil Pedro, sehingga sampai di Indonesia juga masih dipertahankan nama itu. Baik, saya mau bertanya pandangan Pak Rocky dan Pak Edu. Saya sepakat bahwa negara kita lagi dalam kondisi tidak sehat. Dan menurut pandangan saya, pandangan pribadi saya, mungkin sejalan dengan kedua pembicara tadi, Pak Rocky dan Pak Edu, bahwa kita, Indonesia ini, sedang memasuki satu era kediktatoran. Tadi dikatakan oleh Pak Edu ini tirani ya. Lalu Pak Rocky katakan ini otoritarianisme. Ya, saya mungkin pakai term kediktatoran. Dan yang saya mau sorot ini, kita masuk dalam satu era kediktatoran relativisme yang ditandai oleh krisis kebenaran. Relativisme politis, relativisme etis. Dalam politik tidak ada kebenaran, ada krisis kebenaran dalam politik kita. Itu membuat negara kita tidak sehat. Ya. Idealnya dalam republik negara demokratis, hukum itu seperti Pak Edu katakan, itu menjadi pilar utama untuk mendukung demokrasi itu. Tugas politik adalah mengatur hukum supaya kekuasaan itu terarah kepada bonum commune. Dan itu kebenaran yang harus kita terima dalam politik, tapi ada krisis kebenaran. Kebenaran direlativisir kepada tafsir masing-masing subjek, masing-masing komunitas religius, komunitas politis, partai-partai politik. Ada satu krisis kebenaran dalam politik. Juga dalam bidang etika ada satu relativisme etis. Kita semacam gagal untuk merumuskan kebenaran etis universal untuk bangsa kita ini seperti apa. Karena kebenaran etis masing-masing itu jatuh dalam ya pendefinisian interpretasi masing-masing komunitas. Lalu kita seakan tidak bisa membangun diskursus untuk menemukan ada suatu kebenaran etis yang bisa memandu perjalanan bangsa ini supaya sehat. Jadi ada, itu pandangan saya. Kediktatoran relativisme politis dan relativisme etis. Saya minta tanggapan dari kedua pembicara terkait pandangan saya ini. Dan pertanyaan saya, kalau kita ingin menggagas optimisme, tetap menjaga nyala api harapan, kita tetap berharap bangsa kita ini tetap eksis atau akan jadi sampah seperti yang dikatakan oleh Pak Rocky tadi. Kira-kira apa yang harus kita buat ya, supaya terjadi penyehatan demokrasi, penyehatan bangsa? Untuk apa yang harus kita buat supaya kediktatoran relativisme ini bisa ditumbangkan? Dan ini upaya merelativisir kebenaran ini bisa dilakukan oleh banyak orang, oleh warga negara, oleh elit politik, oleh komunitas-komunitas politik, komunitas religius, dan ini membuat bangsa kita tidak sehat. Kira-kira untuk menggantungkan harapan supaya bangsa kita tetap eksis, apa yang harus kita buat, atau bagaimana pandangan Pak Rocky dan Pak Edu terkait dengan upaya-upaya konkret khususnya untuk kalangan akademisi supaya bangsa kita tetap sehat dan tetap eksis sampai selamanya, bukan hancur dan hilang akan jadi ampas seperti yang diramalkan oleh Pak Rocky tadi. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Pedro, kita beri aplaus. Oke ya, terima kasih. Jadi mulai tumbuh kemarahan, tetapi seringkali kemarahan itu, kemarahan yang rasional maksud saya, dicegah oleh sejenis pesimisme. Tetapi kita belajar bahwa ada dimensi eskatologis dari setiap pesimisme. Hanya karena pesimisme maka kita pergi pada harapan-harapan eskatologis yang dalam filsafat disebut the ontology of the not yet. Sesuatu yang belum, dia adalah potensi.
Tentu ada memori di belakang kita. Politics of memory tentang keburukan segala macam. Bahkan sampai detik kita bicara di sini. Tetapi kita digerakkan oleh politics of hope. Kata Heidegger, higher than actuality stands possibility. Lebih tinggi dari yang sekarang ada kemungkinan tuh. Jadi itu yang menggerakkan sejarah. Kan gak mungkin kita ucapkan sekali lagi bahwa yang ada sekarang itu adalah prototip dari yang akan dia teruskan. Dan Pak Prabowo bilang itu walaupun kita gak mau ucapkan. Pak Prabowo bilang bahwa dia sudah dipilih oleh Jokowi sejak awal. Kalimat diplomatis kayak itu? Kalimat yang sekedar menjilat kayak itu? Atau memang itu watak dari dua manusia ini? Are they partner in crime? Tadi mahasiswa menyebutkan siapa namanya orang Australia yang dari Jerman itu, Metzner, siapa namanya tadi? Markus Metzner. Tiba-tiba kita pro Markus Metzner, yaitu sebelumnya dia itu pendukung Jokowi in optima forma. Bohong juga. Itu mengeluhkan Jokowi, membela Jokowi. Ini ada orang dari rakyat bawah mau mengucapkan kesejahteraan karena itu sekaligus jadi buzzer Jokowi itu. Ya. Dan begitu banyak orang yang akhirnya berbalik arah. Padahal dia mesti kasih pertanggungjawaban dulu. Dalil dia di awal untuk mendukung rejim ini. Dari awal saya kasih poin negatif pada Jokowi. Dibujuk-bujuk saya bilang, saya punya bukan intuisi tapi I'm doing guesstimation. Saya menduga dan mengukur sekaligus guesstimation bahwa Jokowi ini akan menjebakkan kita. Saya bertengkar dengan teman-teman saya yang masuk KSP, masuk istana tuh. Mereka bertaruh rok. Kita bisa. Nggak bisa. Kalian itu, bukan Jokowi yang saya salahin, mereka yang membela saya bilang, kalian nggak punya kapasitas untuk bahkan menatap mata mantan-mantan jenderal Orde Baru di istana. Teten Masduki, Soekardi Rinaki, Romo Beni segala macam tuh bertengkar, Emi Habib dan menganggap saya mempromosikan filsafat liberalisme at all cost. Saya bilang enggak. Kita tahu bahwa demokrasi kita terhalang karena kita tidak tuntas memilih istilah. Waktu kita mulai reformasi, seluruh mahasiswa di Jakarta itu memakai dalil harus ada perubahan kualitatif. Artinya revolusi, bukan perubahan kuantitatif yang kemudian akhirnya kita pakai itu reformasi. Atau bahkan terakhir dipakai istilah restorasi itu. Jadi di kepala kita dari awal kita ingin ada perubahan kimia, bukan sekedar perubahan fisika tuh. Perubahan kimia dari rejim yang otoritarian pergi pada rejim yang demokratis kan. Yang kita sebut dalam teori transisi demokrasi, karena pada waktu itu semua mahasiswa, dosen segala macam gandrung pada pikiran yang nulis The Clash of Civilization, Samuel Huntington, pada teori yes Alfred Stepan. Ini akhirnya kita buka lagi literatur yang pernah kita belajar. Di zaman Orde Baru kita mempelajari bahkan Marxisme yang paling ortodoks untuk mengolah kemampuan intelektual kita, mengatakan tidak pada otoritarianisme. Tetapi pada waktu itu teori bahwa ada transisi demokrasi yang saya bantah dari awal itu. Transisi itu artinya, nih saya terangin secara dramatis ya. Transisi artinya keluar dari satu keadaan, satu ontologi, pindah pada ontologi baru. Itu kan namanya transisi itu. Kita mau pindah dari ontologi Orde Baru pada orde yang demokratis. Maka ada dua langkah. Keluar dari rumah Orde Baru, masuk ke rumah demokrasi. Yang terjadi sampai sekarang, kita baru keluar dari rumah Orde Baru, belum masuk ke rumah demokrasi kan. Kan musik jelas di dalam pikiran, kita baru keluar dari rumah dan bahkan takut nyebrang ke rumah demokrasi. Karena ada sprindik dipegang oleh Jokowi. Karena ada oligarki yang menyodorkan BLT segala macam kan. Jadi secara mental kita baru keluar dari rumah Orde Baru, bahkan masih di halaman Orde Baru, dan gagal menyeberang ke rumah demokrasi karena takut
takut akan ada masalah dengan istilah revolusi misalnya. Sebagai istilah aja dia udah mencekam. Sekarang mana lebih berbahaya, istilah revolusi atau istilah ITE? Anda nyebrang, Anda kena ITE. Undang-undang yang menghalangi kita untuk mengucapkan sesuatu secara jujur. Saya kasih ilustrasi supaya ada sedikit pengalaman histori. Saya hobinya naik gunung. Satu waktu saya mau naik gunung Pangrango di Jawa Barat. Jalan, seorang petani yang kemudian saya tahu adalah kepala desa di situ. Pak Rocky, udah lama gak ketemu. Ya, ini sekarang saya mau jalan ke atas. Ada soal Pak Rocky. Kenapa? Minggu lalu, lahan tempat petani-petani ini di Cimacan, di Jawa Barat itu, bertanam kentang, wortel, jagung sedikit, sama apa namanya itu, tauge itu. Dia bilang begini, Pak, minggu lalu orang datang dan taruh di situ spanduk, ini adalah kawasan proyek strategis presiden. Petani-petani itu yang udah puluhan tahun hanya untuk mengolah lahan negara, itu lahan PTP, tiba-tiba membaca spanduk itu. Itu artinya bagi mereka perintah semiotik untuk berhenti menggarap tanah negara. Ini tanah negara. Apalagi disebut situ proyek strategis presiden. Lalu Pak Tani itu bilang begini, kalau saya foto orang yang nanam baliho itu, yang masang spanduk itu, apakah saya kena undang-undang ITE Pak Rocky? Saya tanya, apa tuh ITE? Ya pokoknya yang bisa saya dihukum. Ini petani nggak ngerti apa itu ITE, tetapi istilah ITE, formula ITE itu dibenamkan oleh rejim ini pada publik untuk jangan bicara. Bagi dia kalau dia foto itu, dia upload, dia bisa dituduh balik oleh si pemasang patok itu sebagai mencemarkan nama baik. Jadi hegemoni itu bekerja bahkan dari hal yang paling sublim, ITE, undang-undang tentang transaksi elektronik, yang sebetulnya dipakai dulu untuk menangkap money laundering memakai fasilitas internet. Sekarang dipakai untuk menangkap petani. Bayangin absurditas itu coba. Petaninya gemetar tanya sama saya. Jadi Anda lihat bagaimana hegemoni itu dipraktekkan bahkan dengan dalil yang sangat konyol. Ini adalah industri strategis presiden. Maka jangan ganggu artinya tuh. 2 minggu lalu kawasan elit di Pantai Indah Kabuk dinyatakan sebagai kawasan industri strategis presiden. Orang nggak boleh masuk di situ lagi. Padahal itu adalah milik dari oligarki. Swasta, ada urusan apa dengan negara tuh? Baru kita mulai pelajari bahwa oh ternyata pemilik itu juga adalah investor di IKN. Tuker tambah. Kan bangsat namanya tuh. Yes. Jadi itu yang saya maksud, bahwa pengetahuan kita artinya menimbulkan kemarahan. Kemarahan itu ingin kita salurkan melalui fasilitas elektoral, yaitu oposisi. Jadi kita paksa sebetulnya secara beradab. Kalau kita pakai doktrin siapa namanya, Alexis Tocqueville, demokrasi is the habits of the heart. Demokrasi itu adalah kebiasaan dari dalam hati kita. Artinya semua orang sebetulnya demokratis tuh. Tetapi penghalangnya itu mau didobrak dengan cara apa? Revolusi, reformasi, restorasi. Tapi minimal kita kenali masalah itu. Setiap kali ada upaya untuk uphill kemarahan itu, BLT datang. Setiap kali ada upaya untuk melakukan perubahan politik secara sistemik 5 tahunan, tiba-tiba amplop beredar. Jadi itu keadaan kita, kondisi pembusukan itu. Tapi kalau Anda tanya apa yang mesti kita lakukan, mari kita sama-sama mempercepat pembusukan itu. Political decaying. Itu intinya begitu, dengan segala macam hal sebetulnya. Jadi itu tadi yang diterangkan di awal saya kasih kuliah tadi. Yang diucapkan oleh bahwa demokrasi itu ibarat buah bagus untuk kesehatan,
tubuh kita, tapi hanya lambung yang baik, yang sempurna, yang mampu mencerna buah itu. Pertanyaan kita, di Istana Negara, di Senayan, di parpol, lambung macam apa yang mereka punya? Saya pastikan dia tidak punya lambung. Yang ada adalah tubuh mereka isinya usus. Dari mulut sampai ke rektum sama fisiologinya. Jadi lambung itu untuk mencerna, usus itu tempat pembuangan. Jadi saya cuma mau merumuskan itu sebagai sesuatu yang betul-betul menjijikkan. Tapi oke, saya pakai tes tadi bahwa higher than actually stands possibility. Satu energi eskatologis, satu energi secara imperatif untuk membebaskan saudara manusia. Nah, kalau momentum itu tiba, kita sebut persiapan intelektual kita katakan kami punya cukup persiapan konseptual, persiapan intelektual untuk membuat kembali Indonesia bercahaya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Romi. Termin pertama sudah selesai. Saya buka termin kedua. Oke. Dari tadi awal tadi Pak bilang Pak Felix dan mahasiswa satu. Ricky Model. Kalau nggak mahasiswa satu, bukan di mahasiswa. Oh mahasiswa, oke. Eli. 4 ya, karena ada mahasiswa bisa. Pertama ke Pak Terbilan, Pak Felix, Ricky, Eli. Satu Pak Felix. Apa yang tanya nih? Mahasiswa, saya dulu saya. Baik. Apa yang disampaikan oleh pertama Pak Edu dan kemudian Pak Robi menurut saya luar biasa, pemikiran yang brilian ya, dengan segala macam soalannya dan jalan keluar. Sekarang saya bukan bertanya, tapi saya hanya mau menyampaikan. Tadi dalam kata pembukaan dari Pak Edu, beliau katakan bahwa di Indonesia ini tidak ada lagi the rule of law, tapi yang ada hanya the rule of president. Di Indonesia ini tidak ada lagi the rule of parpol, tetapi the rule of perpol, perusahaan politiknya. Ini ungkapan sangat menarik menurut saya. Lalu untuk yang pertama tadi, the rule of law diganti dengan the rule of president, itu yang saya mau persoalkan sekarang. Kita omong banyak sekali dari tadi, luar biasa ya. Tapi mungkin satu hal yang kita lupa, orang yang paling menentukan sekarang ini semacam kita biarkan. Dia merajalela, ya aman-aman saja, tidak diapa-apakan. Lalu kita ini bersusah-susah diskusi, demo kiri kanan, tapi ya hasilnya. Sehingga saya lihat kunci utama itu presiden sekarang ini. Lalu menurut saya kita semacam membiarkan. Kita sudah lihat jalan ini kejahatan, ya, kejahatan luar biasa. Tapi ya kita paling-paling sampai sekarang kan diskusi omong-omong dan tentang bicara dan diskusi itu sudah lama, bukan baru sekarang. Justru sebelum pemilu, sementara pemilu dan sesudahnya. Ya. Lalu yang hasil akhirnya itu yang kita bukan saja merasa aneh, tapi itu kejahatan juga. 3 terakhir kita harapkan MK itu nanti putuskan bagaimana. Ternyata jadi ini ya kita mau. Jadi keadaan kita di Indonesia itu bukan saja sakit seperti yang kita katakan sekarang, tapi saya katakan hampir mau nyaris mati. Karena orang yang kita paling apa ya sampai sekarang kita membiarkan.
Itu yang saya lihat ya. Kami yang berasal dari Udik ini ya seperti itu. Terima kasih. Saya kembali. Pak Terbilang. Silakan Pak Terklik tadi Pak Terbilang Julej. Mungkin perkenalan singkat. Saya Felix. Jadi saya Felix dan saya tinggal di sini. Pak Felix. Felix. Terima kasih kali ini pada akhirnya bisa bertatap langsung dengan Pak Kikru, nama yang selalu kami sebut juga di ruang kelas, di kamar makan, di jalanan, di dalam bos. Hari ini bertatap muka langsung di Bukit Sanggar Matahari. Memang nama historis matahari cahaya logos pancaran yang harus selalu dibabat. Yang kedua, tadi satu kata yang saya terganggu tapi saya suka. Pak Rocky bilang notion, itu terminologi yang diucapkan oleh Sartre, eksistensialis Prancis, menulis satu drama kecil tentang nausea, tapi sebenarnya di situ Sartre menggambarkan kemuakan, tapi kemuakan yang mengarah ke situasi muntah. Orang muak tapi muntah karena marah terhadap kondisi sekitar. Di situ tentu Sartre kritik terhadap kesenangan kekuasaan pada masa itu di mana demokrasi tidak ada. Ya. Kondisi seperti ini sedang terjadi di negara kita yang sekarang kita bahas kaji juga tidak disadari oleh orang yang sebenarnya sedang dalam posisi yang harus bertanggung jawab terhadap kebenaran demokrasi. Dan hemat saya demokrasi Indonesia tidak ada. Tidak ada demokrasi. Kita hanya menyebut itu sebenarnya kita mengkhianati demokrasi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jacques Derrida dari Prancis, demokrasi keviahan, demokrasi yang masih akan datang, demokrasi sesungguhnya tidak ada. Kita boleh pakai nama dia, nama yang begitu luhur, tapi cara hidup sistem tidak sesungguhnya sistem demokrasi, tidak ada demokrasi. Karena itu jalan yang dianjurkan, memang Derrida bilang membongkar, meruntuhkan, memilah-milahkan, menghancurkan rekonstruksi itu. Apakah Pak Rocky setuju kalau negara ini harus dihancurkan dulu, dibongkar dulu dengan cara apa saja? Dibilang dulu, ditiadakan dulu, supaya apa yang tadi Pak Rocky bilang, dimensi soteriologis demokrasi yang akan datang itu bisa ditata secara baru. Karena menurut Derrida, demokrasi kevian yang masih datang akan datang itu butuh suatu pengorbanan, butuh suatu keberanian, butuh suatu bila perlu kegilaan dalam berpolitik. Orang-orang yang ada di dalam politik, kalau kita pakai kacamata ini, orang-orang yang bagi mereka sehat, bagi kita orang-orang gila. Ya kan, kondisi itu dalam arti mereka tidak mempunyai kesadaran yang benar tentang demokrasi. Itu yang kedua, kalau memang demokrasi tidak ada, kita terbuka terhadap suatu kemungkinan yang akan datang, tapi bahaya ada dua. Yang pertama, mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang harus diformulasi lagi, atau yang kedua, kita akan berhadapan dengan apa yang disebut kemustahilan, the impossibility, bukan possibility. Ini dua hal yang harus dibaca dalam menata ulang sebuah demokrasi, sebuah sistem yang sebenarnya sedang rusak dan bau dan busuk yang menimbulkan kemuakan dan muntah yang sekarang sedang kita alami. Terima kasih.
Cek. Terima kasih Pak Felix. Berikutnya Ricky Montero dan Elif. Mungkin setelah ini tanpa mengurangi kalau misalnya masih ada tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap para dosen, saya hanya membuka kesempatan kepada satu mahasiswa filsafat atau mahasiswa S1 dari prodi mana saja dan satu mahasiswi. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Ricky Montero, mahasiswa pasca sarjana di kampus ini. Baik, teman-teman biasa memplesetkan nama saya dengan Ricky Gerung karena sedikit mirip dengan Rocky Gerung. Baik, pada tempat yang pertama, izinkanlah saya memanggil Rocky Gerung itu dengan abang atau mas, supaya kita lebih egaliter dalam berpikir. Tadi kan kebanyakan dipanggil Pak ya, itu kan relasi vertikal, ada feudalisme di situ. Pak Rocky, Bang Rocky, Mas Rocky sangat menentang yang namanya feudalisme. Mungkin juga feudalisme menjadi penyebab dari dinasti dan rusaknya demokrasi di Indonesia. Silakan diperjelas nanti itu pertama. Yang kedua, saya mulai dengan cerita singkat Pak. Saya kalau pergi kuliah harus makan pagi, kalau kuliahnya pagi, atau kalau kuliahnya sore harus makan siang, atau pas datang ke sini saya harus makan pagi. Saya kira kita semua yang datang ke sini sudah makan pagi. Jadi kalau pergi kuliah tanpa makan pagi, kepala saya pusing, saya badan lemas dan tidak bisa berpikir di kelas. Oleh karena itu saya harus makan dulu supaya bisa mencerna mata kuliah dan berpikir atau berdiskusi dengan dosen. Saya kira persoalan ini menjadi persoalan utama yang terjadi di Indonesia. Kenapa baru-baru orang lebih memilih makan siang gratis ketimbang pendidikan gratis atau internet gratis? Itu kan tiga hal yang disampaikan oleh ketiga calon. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat statistik, Indonesia belum dicap atau belum dianggap sebagai satu negara maju, dan masyarakat miskinnya masih banyak. Ada banyak sekali yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, dengan situasi seperti ini, saya tidak bisa menjamin bahwa dengan realitas kehidupan kita yang masih lapar, kita bisa berpikir. Oleh karena itu, demokrasi yang tadi Pak Edumanto katakan sebagai sebuah pemerintahan yang dilakukan lewat diskusi, itu tidak memungkinkan terjadinya kalau misalnya kita masih lapar atau miskin. Sigmund Freud bilang, katakan bahwa yang mempengaruhi kehidupan kita itu adalah alam bawah sadar kita, dan kemiskinan dan kelaparan kita telah menghantui kita karena itu sudah masuk dalam alam bawah sadar kita, sehingga dengan BLT atau bansos saja orang bisa tidak memikirkan etika. Orang misalnya ditempatkan makan di situ, sekian banyak orang yang sebenarnya harus makan di situ, tapi karena ada 2-3 orang yang lapar, dia 2-3 orang lain yang lapar itu yang lebih dulu menghabiskan semua makanan di situ, bukan mempertimbangkan etika bahwa semua harus dapat makanan yang sebenarnya dikhususkan untuk semua yang hadir di sini. Jadi benar kata Thomas Aquinas, ya, kita pada pagi hari ini berada di ruangan Thomas Aquinas, bahwa makan dulu baru berpikir. Jadi demokrasi tidak berguna kalau kita masih miskin dan masih lapar. Yang lebih berguna adalah bansos dan BLT. Oleh karena itu pertanyaan terakhir, apakah yang didahulukan di Indonesia, pembangunan ekonomi atau pembangunan sumber daya manusia? Yang didahulukan mana? Pembangunan ekonomi atau pembangunan sumber daya manusia? Sekian dan terima kasih. Masuk.
Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Eline. Saya bukan mahasiswa filsafat, sehingga saya tidak akan menambahkan pendapat para ahli dalam pendapat saya. Tapi saya berdiri di sini berbicara dengan kapasitas saya sebagai mahasiswa desain komunikasi visual DKV dan sebagai rakyat biasa yang memilih menjadi oposisi. Ada dua hal yang menarik yang saya tangkap dari Om Rocky Gerung. Maaf, saya panggil Om. Yang pertama, poin yang pertama ketika Om Rocky mengatakan tentang ketika presiden kita maju di awal-awal pemerintahan atau pemilu, Om sudah menduga-duga akan terjadi sesuatu yang busuk. Izinkan saya juga menduga-duga sesuatu yang lebih liar lagi. Apakah ada kemungkinan bahwa apa yang terjadi sekarang adalah wajah lain dari skenario yang sebenarnya sudah lama oleh orang-orang atau oleh penjahat yang pura-pura tumbang saat reformasi, tapi sebenarnya merayap menggurita dalam sistem yang ada sekarang? Saya pikir Om Rocky pasti sudah mengerti apa yang saya maksudkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang kemarahan yang rasional. Ada begitu banyak corong kita untuk menyalurkan kemarahan yang rasional itu. Salah satunya adalah kekuatan pers. Tapi baru-baru ini ada kabar bahwa akan segera atau mungkin sudah disahkan undang-undang baru tentang pers, dan poinnya itu adalah melarang penayangan investigasi langsung oleh pers. Mungkin salah satunya seperti bocor alus yang dikeluarkan oleh Tempo. Lantas kemarahan yang rasional, kegelisahan kita nanti akan dituangkan, disalurkan oleh corong-corong yang macam mana lagi? Bukan tidak mungkin bahwa corong-corong lain tempat kita menyalurkan kebenaran akan segera dibungkam 5 tahun ke depan. Terima kasih. Cek. Luar biasa, terima kasih Elin dari mahasiswa DKV. Mungkin yang saya harus luruskan itu panggilan Om tadi itu dalam pengertian paman, sehingga di Flores agak lain. Oke, silakan ditanggapi oleh kedua pembicara. Kalau tadi dimulai dari Bung Edo, sekarang dimulai dari Bung Rocky. Minta juga tugas moderator, tesisnya apa dari 3 tadi, seperti kebiasaan tadi. Ya tadi kalau kita simpulkan itu suasana secara intelektual saya tahu pertanyaannya, tapi secara batini apa sebetulnya yang perlu diucapkan? Tadi saya sebut ada protes tiba-tiba, coba dari 3 yang tadi. Terima kasih ya. Oke. Kalau saya melihat mulai dari Pak, kecenderungannya oke, pertama apresiasinya pembicara kita hari ini. Kemudian dari Pater saya melihat kecenderungannya kita belum ada aksi nyata sejauh ini berkaitan dengan situasi. Kita memahami secara detail, berdiskusi secara panjang lebar tentang kondisi negara, tapi apa aksi nyata kita? Kita membiarkan pemimpin yang kita kritisi itu jalan kemana-mana, hidup dengan mewah, sementara kondisi kita sampai hari ini masih seperti yang dulu, kata sebuah lagu. Ya kira-kira aksi nyata seperti kembali ke tadi ya, aksi nyata seperti apa yang harus kita buat. Kemudian dari Pater Felix ya, dia melihat belum ada demokrasi. Ya demokrasi sesuatu yang akan jadi ya, tapi demokrasi realnya sudah terjadi belum. Ada satu quotes menarik dari paroki yang tersebar di medsos itu tentang kata pernah, sudah, dan apa satunya. Tapi kalau sudah pernah itu satu yang berarti lebih mulia lah macam gitu daripada kata yang akan gitu. Dan di sini kondisinya di Indonesia demokrasi itu belum terjadi, sesuatu yang akan masih. Begitu kritik dari Ricky itu
Kalau ada nasi di atas meja, antara yang lapar dan yang memperbincangkan etika, orang lapar akan lebih dapat kue pembangunan. Sedangkan pembicara topik tentang etika di tengah kelaparan itu akan jadi sulit. Semacam itu. Sedangkan yang terakhir ya, dari segi Elin berkaitan dengan kebebasan pers. Kemana lagi kemarahan kita akan berkecamuk, akan dituangkan kalau segala hal itu dikontrol, bahkan cenderung ingin dihilangkan kebebasan kita berpikir. Silakan Bung Rocky dan Bung Edu. Oke. Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan secara imajinatif. Apakah Rasul Paulus mengklaim dirinya dipersiapkan oleh Yesus? Bahwa kemudian secara post factum analisis teologi menunjukkan bahwa ada aspek politik kenapa Paulus menulis banyak surat. Kan ini keadaan kita hari ini, kita membayangkan apa yang salah di dalam teks proklamasi, yang salah di dalam teks konstitusi, sehingga untuk membaca kitab suci sekuler kita gagal. Konstitusi ada kitab suci sekuler kita. Jadi coba kita bikin semacam reductio ad Paulusum. Reductio itu dari kata reductio ad absurdum. Reductio ad Paulusum. Bahwa orang yang mengikuti Paulus dengan sendirinya mengikuti Yesus. Itu kan reduksi juga sebetulnya kan. Saya pakai radikal hermeneutics misalnya untuk membaca itu. Sebagai juga problem siapa mau nulis disertasi soal-soal semacam itu di dalam kaitan dengan teologi politik Indonesia hari ini. Seorang pemikir seorang pemikir Jerman, Carl Schmitt, yang adalah pendukung setia Hitler. Bukunya Teologi Politik. Saya senang ada dua Karl yang sering saya baca berulang kali. Satu ada Karl Jasper, seorang psikoanalis. Tadi Karl Jasper yang mengucapkan bahwa democracy is the government of reason through the government by the people itu. Tapi juga ada Karl, jadi bayangin, satu Karl tadi di Jerman menginginkan ada terobosan di dalam upaya untuk memuliakan akal sebagai fondasi dari demokrasi. Karl Jasper. Sehingga di Heidelberg ada Jasper Society itu. Penandanya adalah orang-orang tua di situ habis diinisiasi, dipelonco itu, diberi tanda di jidatnya itu, dicoak pakai pedang itu penanda bahwa dia adalah bagian dari masyarakat Karl Jasper. Ada jalan Jasper Straße. Tapi ada Karl yang lain tadi, yaitu Carl Schmitt, yang mendalilkan bahwa politik itu hanya disebut kejujuran kalau kita secara konkret menunjuk musuh itu, bukan secara abstrak. Jadi siapa musuh kita hari ini? Kita abstrakkan sistem oligarki. Bahkan tentang institusi kita mesti tunjuk apa isi dari oligarki itu tuh. Transaksi, siapa yang bertransaksi di situ? Kan pertanyaan bisa kita kejar kan? Supaya kita tidak mengabstrakkan masalah bahwa oke, akan ada semacam wisdom turun ke bumi kita, lalu kita pergi tanya pada Pandora, ini Isdal, apakah di kotakmu itu masih ada hope? Sehingga kalau semua kejahatan keluar dari kotak Pandora itu, hope remains, harapan masih ada di situ. Jadi permainan narasi di kita sebetulnya juga secara tidak sadar kita dibujuk untuk menerima narasi yang abstrak terhadap tentang politik gitu. Karena itu tadi Romo bertanya, boleh nggak kita berantakkan dulu negeri ini? Ya boleh aja. Dan demi itu mestinya kita tuntun radical break di situ kan. Negeri ini terlalu besar.
Bahkan saking besarnya Jawa nanti akan ditambah lagi 10 provinsi itu. Jadi 15 provinsi itu. Saking besarnya kabinet sekarang akan dibikin dari 37 jadi 41, tambah lagi itu, Pak. Padahal kita mesti lebih efisien. Bikin aja di negara bagian Flores, negara bagian Jawa, negara bagian Sulawesi. Kenapa kita takut? Nanti ini bubar negara ini. Nggak akan bubar negara itu kalau efisiensi dikelola dengan jujur pada negara bagian. Jerman nggak pernah bubar, Amerika nggak pernah bubar. Coba kita bayangkan misalnya dari lelaki dari Lembah Romo ini, para lelaki dari Lembah Romo ini mendalilkan sesuatu yang akan jadi public opinion alternatif. Kita bikin Indonesia ini negara persemakmuran, pakai kata persemakmuran. Diikat dengan kesepakatan bahwa kita dari awal memang majemuk, nggak bisa dipaksakan itu. Jadi dasar itu yang bisa kita sodorkan untuk mengganggu formal atau official narasi yang ada di parlemen waktu di sana. Takut untuk berbeda, artinya bersatu terus. Lo dari awal ontologi kita adalah perbedaan. Kan enak betul kan? Tetap negara ini adalah persemakmuran Indonesia. Diatur secara otonom kan. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kalau ditanya kan semuanya agak pesimis apa dasarnya. Mulailah dengan tadi higher than actuality stands possibility. Kita olah posibilitas itu tuh. Supaya ada narasi tandingan di negeri ini. Jadi jangan narasi itu dikit-dikit persatuan. Apa artinya persatuan? Di dalam persatuan bahkan mesti ada cross cutting loyalties. Overlapping consensus ini enggak ada. Jadi bersatu demi apa? Lama-lama persatuan itu jadi das ding ansih gitu. Menggeletak begitu aja tuh. Tanpa disentuh oleh kesadaran. Kan itu yang memungkinkan kita tadi betul. Saya merasa nausai muak dengan keadaan. Dan semuanya orang yang makin muak melihat keadaan semacam ini kan. Jadi sekali lagi mumpung saya ada di sebuah institusi yang dididik dari awal untuk questioning, mempersoalkan, mempertanyakan. Jadi kita radikalkan pertanyaan itu sampai pada akhirnya kita usulkan satu proposal alternatif itu. Hanya dengan mengganggu narasi resmi kita bisa ucapkan keinginan kita. Saya kira itu soalnya dan anggap aja ini semacam intellectual discourse, upaya untuk menyelesaikan paradigm, konflik paradigma di kepala kita. Nanti bahaya, nanti segala macam hal tumbuh di situ. Tetapi kalau kita katakan kami akan mengajukan satu radical ideas berbasis pada pengetahuan sejarah Indonesia, berbasis pada pengetahuan sejarah dunia tuh. Seringkali dianggap Indonesia unik. Indonesia nggak punya sejarah. Sejarah Indonesia bagian dari sejarah dunia. Kalau nggak ada perang Pasifik kita nggak merdeka. Kalau nggak ada ketegangan perang dingin, negeri ini jatuh jadi komunis misalnya tuh. Kalau tidak ada krisis moneter yang diprovokasi oleh pemain financial market di barat, nggak ada reformasi. Jadi kita mesti lihat bagian dari sejarah kita. Sejarah kita hanyalah bagian dari sejarah dunia. Kita bayangin ada rohnya Hegel lagi mondar-mandir di atas kita. Supaya dia jangan jadi absolut, biarkan dia tumbuh di dalam upaya untuk menghasilkan kembali narasi kemanusiaan. Jadi metodologi di sini, kalau kita capek untuk membaca secara letterlek Pancasila, letterlek pakai aja hermeneutic of suspicion. Dengan dugaan kuat kita bisa mengucapkan kembali dalil baru kan. Tetapi tentu dengan kematangan intelektual. Itu bedanya apa yang saya bicara di sini, kita bisa sini dengan apa yang dipercakapkan yang sekarang lagi dipercakapkan di Jakarta, bagaimana menyusun kabinet dan ditaruh aja orang-orang di situ kan. Coba separuh kabinet Pak Prabowo bilang Pak Prabowo datang ke sini dan dia dengar ini, berantakan semua kabinet yang dia lagi bayangkan. Selamat siang untuk kita semua. Yang pertama, saya salah satu fans berat dengan Bung Rocky Gerung. Pertama, saya pernah begitu mencintai seorang presiden karena mungkin terbawa perasaan. Tetapi ketika kemudian mendalami begitu banyak pembicaraan dan kritis dari Bung Rocky, saya kemudian beralih
dan mulai mencoba berpikir kritis tentang semua apa yang dilakukan oleh pemerintahan, baik dalam hal pemanfaatan emosi publik dan mematikan nalar rasional publik. Bung Rocky Gerung pernah ingin menjadi presiden, tetapi presiden akal sehat. Dan semua dari tadi ini ketika kita banyak permintaan untuk membongkar negara ini, seperti mungkin Allah dulu merobohkan muka bumi ini dengan air bah, tetapi banyak permintaan supaya dari Bung Edu tadi meminta supaya Flores itu bisa dibangun dengan aksi pemberontakan, dan barangkali itu bertentangan dengan problem sekarang ketika nalar publik itu telah mati. Praktik kejahatan dewasa ini itu saya rasa sudah dianggap seperti hal biasa. Misal saja, korupsi dianggap biasa mungkin karena proses penyelesaiannya dianggap terlalu mudah. Antara apa yang saya dapatkan dengan apa yang kemudian menjadi sanksi dari tindakan kejahatan itu berbanding jauh. Saya masih mendapatkan lebih banyak hal positif. Kemudian praktik money politik, kejahatan-kejahatan seperti itu bahkan sampai pada level pemerintahan kecil seperti pemerintahan desa, dan masyarakat menganggap hal itu biasa. Pada titik itu ada dua hal yang kemudian saya dapatkan. Yang pertama, bisa saja karena tendensi totaliter kekuasaan, tapi yang kedua adalah matinya nalar kritis publik tentang biasanya suatu kejahatan oleh publik. Hannah Arendt pernah ungkapkan itu dalam Ahimman in Jerusalem, a report on banality of evil, yang familiar disebut banalitas kejahatan. Ketika kejahatan itu dianggap seperti hal yang biasa, kejahatannya sebenarnya luar biasa, tetapi publik yang nalar kritisnya hilang dan cara berpikir dangkal, kemudian melihat suatu kejahatan itu dianggap seperti hal biasa. Dan pertanyaan saya terhadap situasi ini, yang pertama, apakah kita membongkar negara ini, menghancurkan negara ini seperti dulu ketika muka bumi ini diguyuri air bah dan menghidupkan makhluk hidup baru, manusia baru, tetapi di tengah situasi publik kita nalar kritisnya telah mati? Apakah kita berani menghancurkan negara ini, menghancurkan totaliter kekuasaan, tetapi nalar kritisnya mati? Sehingga pertanyaan saya kepada Bung Rocky Gerung khususnya, sebagai seorang yang ingin menjadi presiden akal sehat, kira-kira bagaimana langkah itu kemudian sampai pada masyarakat yang ketika pemilu kemarin ditanya, kenapa kamu pilih Prabowo? Tidak tahu lagi, pokoknya pilih saja. Kira-kira bagaimana seorang presiden akal sehat bisa menghidupkan nalar publik yang telah mati ini sampai pada titik akar rumput? Demikian, terima kasih. Silakan berikutnya Mira. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Evan Mira. Maaf Bapak, saya pakai baju, saya rada gugup soalnya. Seperti yang kita semua tahu bahwa dasar ontologi dari negeri kita ini adalah kemajemukan. Untuk itu diperlukan persatuan. Tetapi kata Bapak tadi oleh raja kita yang terhormat itu, katanya demi kemajuan tidak boleh ada demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Katanya Bapak kita harus ribut. Tapi kata mereka jangan ribut. Kita hanya perlu diam. Kita hanya perlu manut saja. Bukankah demokrasi itu adalah keributan? Kita harus ribut, ya kan Pak? Kata Bapak juga tadi diprediksikan bahwa di masa depan kita akan menjadi robot yang patuh dan efisien. Apakah keributan yang positif tentunya masih relevan? Kebetulan juga saya mahasiswi program studi Desain Komunikasi Visual IFT Kaledolaro. Menurut Bapak dan Kak Edu,
bagaimana relevansi antara kesenian dan politik sebagai suatu metode pergerakan. Apakah keributan yang positif dapat diwujudkan melalui kampanye desain yang meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu penting dan mendorong aksi kolektif, seperti contoh kampanye gemoy ala Bapak Prabowo kemarin. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Miram. Dua mahasiswa ini dari mahasiswa Fenan, 70% masyarakat kita tadi ya kalau sampai kelas 7 ya, berarti uneducated. Mungkinkah bisa membangkitkan nalar kritis dari 70% masyarakat yang uneducated ini? Itu poin utamanya. Kemudian, apakah, karena kami di sini ada prodi desain, apakah seni desain itu bisa menjadi piranti, menjadi instrumen untuk menyatakan pemberontakan, untuk menyatakan keributan, sehingga demokrasi yang kita idealkan itu bisa tercapai? Silakan tanggapi. Apa fungsi dari desain visual sebetulnya? Kan dia ekspresi dari desain virtual di kepala kita lalu jadi desain visual. Apakah seni bisa jadi instrumen atau bahkan instalasi untuk perubahan? Anda tentu yang belajar desain visual tahu orang yang namanya Marcel Duchamp, tahu kan? Yang menggambar toilet, tahu ide itu kan? Kan seluruh di dalam filsafat seni namanya dadaism, betul nggak? Dadaisme, dadaism, dada artinya olok-olok tuh, dada. Jadi satu waktu Marcel Duchamp ini dia lihat toilet jongkok ya mungkin di Informa apa di toko bangunan di sini. Dia bawa pulang itu, dia ubah jadi barang seni yang menimbulkan tadi kejijikan, menimbulkan protes. Karena biasanya barang seni itu adalah porselen. Tapi bagi Marcel Duchamp, prinsipnya adalah politis. Kesenian itu tidak boleh hanya dinikmati oleh mata, tapi juga oleh otak. Karena itu dia ubah bahwa sesuatu yang menjijikkan sebetulnya dalam tafsir teologi liberasi misalnya, justru itu yang membangkitkan harapan bahwa kita pada akhirnya harus bergaul dengan kejijikan, apalagi kejijikan politik. Kan poinnya begitu selalu kan. Jadi sebetulnya seni selalu mengucapkan sesuatu yang ya mungkin di dalam pengertian Nicolas Berdyaev tadi, subjektivisme kita harus bekerja untuk menghasilkan perubahan. Kata Berdyaev, cinta itu hanya disebut cinta kalau Anda yakini sepenuhnya dan Anda tidak perlu ikuti definisi cinta orang lain dan yang ada di ensiklopedia. Jadi subjektivitas itu adalah energi untuk menghasilkan perubahan. Subjektivitas itu tiba di dalam karya seni itu. Kita bisa perluas pengertian itu bahwa Indonesia terlalu estetik dengan prinsip persatuan itu. Kita mesti dekonstruksi estetika itu. Bahwa hidup yang bermutu adalah kalau ada kedamaian, penghargaan pada manusia. Saya tadi malam tidurnya sangat pulas, berdamai dengan semua problem karena dapat setengah botol moke-moke. Jadi itulah yang saya sebut sebagai fasilitas. Sekarang misalnya Anda yang belajar desain visual, coba Anda desainkan secara visual Indonesia pasca Ledredo Talk, negara federal, ada kenikmatan antar manusia, ada keinginan untuk bercakap-cakap dengan mereka yang berbeda. Kan itu secara visual bisa Anda gambarkan.
secara visual dengan bagus digambarkan tadi dalam seni instalasi oleh teman yang mensatirkan bendera itu. Itu semua upaya untuk menggugah kemampuan kita untuk berpikir melampaui official grammar of Mukidis politics. Kita nggak bisa bicara dengan si Mukidi hal-hal begini karena dia tidak terangsang untuk bicara tentang hal yang sifatnya visioner. Apa visi Jokowi terakhir? IKN. Itu benda mati, tidak menghidupkan apa-apa di situ. Tidak ada imajinasi di situ. Coba kita uji misalnya, IKN itu sesuatu yang akan jadi legacy dia tuh. Kalau kita tanya, ide itu hanya digerakkan oleh dua energi fantasizing dan energi imagination. Apa yang ada di depan saya hasil oleh dua kemungkinan. Fantasi saya tentang masa lalu yang saya nikmati hari ini, atau imajinasi saya tentang masa depan yang saya datangkan hari ini. Kan itu pertemuan dua perspektif itu yang kita sebut karya. Anda belajar seni juga dengan energi itu. Fantasizing, fantasi artinya sesuatu yang pernah saya alami di masa lalu, saya nikmati kembali hari ini. Imajinasi artinya sesuatu yang belum ada sebagai peristiwa, saya datangkan untuk saya nikmati hari ini. Kalau Anda bilang misalnya ciuman pertama adalah sangat membekas di bibirku. The question is it a thing of fantasizing or a kind of imagination? Kalau saya pernah berciuman, saya akan bilang ciuman pertama adalah fantasi saya. Tapi kalau saya tidak pernah berciuman, saya juga bisa membayangkan saya sedang berciuman dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kan itu dasarnya. Demikian juga dengan ide Indonesia yang oleh dengan cara yang bagus dirumuskan oleh Benedict Anderson. The Imagine Society, the Imagination. Sesuatu yang kita bayangkan, bukan sesuatu yang udah kita hidupin sekarang. Kalau saya tanya mana bangsa Indonesia itu? Ini bukan, kata Jokowi, ini bangsa Indonesia. Bangsa yang dibangsatkan oleh beliau itu. Bangsa yang sedang menjadi. Bangsa itu selalu dalam kondisi in the making, ongoing. Dan itu hak kita untuk isi. Tadi, berantakin aja. Kan kita bisa bangun ulang. Tadi ada masalah tadi. Kesetaraan kita tidak mungkin demokrasi karena pendapatan kita di bawah 6.000 US dollar per kapita. Mestinya kelas menengah hidup. Loh, di awal kemerdekaan itu ide kita, fantasi kita tentang kemerdekaan, kebebasan itu adalah 2 tahun 3 tahun pertama ketika kita merdeka dengan partai yang ditumbuhkan secara cepat-cepat oleh Muhammad Hatta melalui undang-undang nomor X, karena dia nggak tahu nomor berapa undang-undangnya, kasihan nomor X, yaitu dirikan partai politik, hidupkan kemajemukan, bikin pertengkaran akademis. Pemilu 55 itu pemilu yang paling damai, paling keren, karena di situ yang bekerja adalah the force of the better argument, bukan force of the sentiment. Sekarang politik itu sentimen semua isinya kan. Nggak ada semacam percakapan yang basisnya argumentatif itu. Jadi sebetulnya itu yang saya maksudkan, Pak. Ini Ledaredo ini kelebihan IQ, surplus IQ. Metodologinya lengkap dari desain visual untuk memvisualkan negara baru. Dari fondasi filosofi untuk membongkar fondasi-fondasi kuno di dalam politik. Kita punya semua peralatan metodologis itu. Karena itu saya ingin jadikan, biarkan IKN itu jadi ibu kota negara, tapi mau mere jadi ibu kota pikiran. Baik. Ya, yang pertama terima kasih untuk Pak Rocky dan Pak Manto yang telah memberikan pencerahan untuk kami. Dan saya berharap ke depan kalau Pak Manto dan Pak Rocky tidak punya waktu, sekurang-kurangnya memfasilitasi pemikir-pemikir sekaliber ini untuk datang secara gratis ke tempat kami. Ya. Karena ya,
karena kami tidak punya uang banyak seperti yang di Jakarta. Ya. Ada 1-2 catatan yang ingin saya berikan. Catatan yang pertama, ya, kebetulan tahun ini kita merayakan 300 tahun lahirnya Immanuel Kant, kan? Tanggal 23 April yang lalu. Kant itu kan katakan setiap kita ini punya akal budi, ya, punya rasio, dan saya kira pengetahuan tentang demokrasi, tentang kebobrokan demokrasi di Indonesia ini setiap kita tahu itu. Ya. Tapi yang tidak kita miliki itu, atau kebanyakan orang tidak miliki itu, keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Dan tadi malam Pak Rocky katakan laporan tentang Pak Rocky itu ada 37 yang diparkir di lembaga XX, ya. Tapi Pak Rocky tidak pernah takut. Karena itu saya juga suka demo, tapi demo saya itu kan kelas-kelas kecil lah, ya, di Maumere. Tapi saya juga mau seperti Pak Rocky, itu apa kira-kira resepnya supaya berani, ya. Karena pengetahuan ya semua kita tahu kan, bisa baca. Tapi keberanian menggunakan akal budi tanpa tuntunan yang lain itu yang saya kira sulit, ya. Dan Kant berhasil meruntuhkan otoritas gereja dengan semboyan sapere aude. Sehingga mohon sejumlah resep, ya, apa yang harus dibuat. Lalu catatan kedua terakhir, kalau kita lihat perkembangan demokrasi di Eropa, demokrasi itu kan dibangun di atas 3 pilar penting, ya, atau apa yang kita kenal dengan 3 generasi hak asasi manusia. Generasi pertama itu generasi liberal, ya, bicara tentang hak kebebasan beragama, hak hidup, abad 17, abad 18, revolusi Prancis dan lain-lain. Lalu generasi kedua itu abad ke-19, di mana mereka bicara tentang hak-hak ekonomi, ya, hak-hak sosial yang dipicu oleh karyanya Karl Marx, Das Kapital 1843 saya kira. Lalu ada gerakan itu, ya, bahwa hak asasi itu tidak hanya hak liberal tapi juga hak sosial. Lalu pilar ketiga itu pada abad ke-20, di mana di dalam negara-negara yang sudah dibangun, yang baru merdeka, masih ada kelompok minoritas yang tertindas, maka muncullah gerakan-gerakan hak kolektif, kan? Dan dalam filsafat kan diperkuat oleh multikulturalisme. Dan saya itu melihat 3 pilar ini tidak ada di Indonesia. Liberalisme itu tidak ada karena agama memusuhi liberalisme. Sosialisme itu tidak berkembang karena kita katakan sosialisme sama dengan komunisme. Dan ya oke, multikulturalisme perlahan-lahan berkembang, tapi juga sekali lagi atas nama agama, kelompok-kelompok kolektif gender misalnya LGBT itu hak-hak mereka dipersoalkan atas nama moralitas agama. Jadi memang Indonesia ini tidak punya basis landasan etis untuk membangun demokrasi. Ya, itu kira-kira 2 tanggapan yang saya bisa berikan, mungkin bisa ditanggap balik, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, saya kira saya tidak perlu summarize ide dari Pak Teroto, silakan langsung ditanggapi oleh Bung Rocky dan Bung Edu. Oh, Bung Rocky aja. Oke. Pada akhirnya kita bertanya hal setelah Rein und Vernunft, setelah akal murni itu kita manfaatkan untuk menemukan sumber pengkhianatan epistemik pertama, kita pindah pada buku kedua, Praxis und Vernunft, Urteil dari Immanuel Kant. Seolah-olah dengan dituntun oleh 3 paradigm itu, reason, ethics, and then value, kita bisa kumpulkan satu kesepakatan bahwa harus ada institusi yang menghubungkan pikiran Immanuel Kant misalnya dengan peristiwa yang terjadi di dalam sejarah Republik ini. Kan kita mau lihat, ada nggak garis yang diterangkan dalam upaya Immanuel Kant menghentikan perang saudara di Eropa dan mendalilkan bahwa setiap nation dituntun oleh satu ide, termasuk agama tuh.
Lalu sekularisasi terjadi. Tapi di kita di sini ada kondisi antropologi yang agak berbeda itu, bahwa kalau kita bayangkan misalnya sinopsis negeri ini kan dituntun oleh kecemasan bahwa sesuatu yang pernah dihilangkan di dalam teks konstitusi misalnya atau teks panduan negara itu bisa kembali membayangi kita. Tetap ada kecemasan bahwa negara ini sedang beralih dari sistem demokrasi, karena demokrasi dianggap buruk, maka ada ideal type lain. Apa itu? Muncul ide tentang komunisme, muncul ide tentang negara Islam, muncul ide tentang macam-macam soal. Tetapi selama negara bisa sediakan wahana, apalagi wacana untuk menghidupkan perdebatan, persis kita akan kembali pada origins ketika kita bertengkar tentang dasar negara. Kan pertengkaran dasar negara itu betul-betul pertengkaran akademis dan kematangan etis dari founding person kita, dari founding parents kita. Saya selalu hindari mengucapkan founding fathers, karena founding fathers itu tradisi Amerika, deklarator independence Amerika itu laki semua. Tapi di kita ada 3-4 perempuan yang terlibat dalam upaya untuk menghasilkan diskurs tentang negara di konstituante. Jadi saya balik ke situ bahwa original intent, maksud awal dari konstitusi kita adalah membatalkan semua proposal yang bisa menjadi absolut, termasuk negara berbasis agama. Dalilnya jelas. Apa itu hasil provokasi Muhammad Hatta? Bukan. Hasil kesepakatan manusia-manusia rasional yang melihat potensi Indonesia ke depan untuk ditumbuhkan dalam keberagaman in optimal forma. Jadi itu dasarnya. Dan dasar itu yang hilang hari ini. Jadi kalau kita ucapkan kembali bahwa janji kemerdekaan adalah maksimalkan pikiran, karena itu konstitusi kita hanya mewajibkan 2 hal pada Presiden Jokowi atau semua presiden. Apa tugas presiden? Cuman 2, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Cuman itu tugas presiden. Nggak perlu presiden bikin visi macam-macam. Tunjukkan aja bahwa Anda, presiden, siapapun dia, sudahkah Anda menyelenggarakan imperatif tertinggi dari konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Kita tagih di situ. Jadi Reinen Vernunftnya bilang begitu, epistemik Kantian bilang begitu, imperatifnya bilang begitu. Anda harus menghasilkan kecerdasan dan meninggalkan kemiskinan. Moral call-nya ada di situ. Sekarang kita lihat tadi keadaan hari ini. Jokowi mau naikkan uang kuliah yang diprotes tadi itu. Karena trade off-nya APBN nggak cukup untuk membiayai kuliah yang diwajibkan bahkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan gratis. Negara cari dari manapun, karena itu ditugaskan kok. Kalau Jokowi bilang, ya waktu debat kan saya nggak bilang menaikkan IQ nasional. Anda nggak perlu bilang, Anda diwajibkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya naikkan IQ nasional. IQ nasional kita sekarang tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Itu poinnya di situ kan. Stunting kita 25%, Jokowi akhirnya akui. Pak Jokowi bilang, kami gagal untuk memperoleh penurunan stunting yang kami pasang 14%. Buat nurunin 4% dia nggak mampu. Lalu dia bilang dia gagal. Maka kami revisi. Loh, Anda yang harusnya pastikan bahwa kalau Anda tidak mampu, Anda turun, kasih mahasiswa Leleredo untuk lakukan pemulihan IQ nasional. Jadi dia sendiri nggak mampu lakukan. Padahal dia tetap pastikan Indonesia 2045 akan ada bonus demografi. Bonus demografi itu ada tuker tambah intelek. Nah kita defisit, jadi fallacy-nya luar biasa. Kita defisit akal, tapi kita berharap generasi sekarang ini
akan jadi bonus demografi di rumah. Bagaimana caranya? IQ kita turun. Stunting juga begitu. Stunting sekarang 24-25%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir kekurangan nutrisi. Ya pasti IQ-nya turun. Jadi sekali lagi, dengan mengetahui secara konkret keadaan itu, harusnya timbul keberanian untuk mengubah. Nah, yang saya terangkan tadi yang ditanyakan oleh Pak Rektor, kadang-kala kita nggak tahu bahwa keadaan udah seburuk ini. Dolar kita berapa hari ini? 16.200. Berapa lama? Udah 2 minggu. Artinya nggak bisa turun. Apa artinya nggak bisa turun? Bank Indonesia intervensi terus. Sampai kapan Bank Indonesia intervensi? Itu. Jadi poin-poin ini yang harusnya, yang biasa disebut sebagai analisa sosial untuk perubahan, dikenali dengan baik supaya keberanian itu datang karena keadaan real. Tapi kadang-kala kita anggap ya kita diselamatkan oleh antropologi bangsa ini yang disebut extended family. Apa namanya? Extended family. Ya keluarga besar. Kalau seseorang di sini nggak bisa makan, pamannya akan tolong dia tuh. Yang nggak mungkin terjadi di Amerika tuh. Kalau dia nggak bisa minum, nanti kakeknya dia tinggal aja di rumah tuh. Yang sebetulnya menjadi semacam pembujukan mental. Antropologi kita juga buruk tuh. Udahlah gampang, nanti kita berdoa, nanti setelah itu dapat berkah tuh. Jadi keinginan untuk menghasilkan perubahan itu dibatalkan oleh culture kita. Tapi oke, sekarang kita atasi culture itu. Yang kita sebut tadi feudalism, extended family. Jadi sekali lagi kita berharap misalnya pada perubahan radikal dengan kekuatan buruh misalnya. Buruh kita ini nuntut upah dinaikkan. Itu konyol. Di mana gerakan buruh yang minta kenaikan upah? Itu namanya unionism. Buruh itu menuntut perubahan strategi ekonomi secara struktural. Itu namanya laborism. Jadi beda antara unionism dan laborism tuh. Perjanjian sosial itu didasarkan pada perang ideologis antara buruh dan kapital. Tapi kita takut berperang itu karena menganggap kita pasti kalah. Mental kalah itulah yang disponsori oleh negara melalui negosiasi tripartit. Pengusaha, buruh difasilitasi oleh negara melalui undang-undang Omnibus Law. Padahal itu adalah persaingan historis yang mesti diselesaikan di dalam duel ideologis. Jadi tetap juga ada ketidakmampuan. Bukan saya kritik buruh yang tidak mampu mengucapkan ideologinya. Saya juga tiap kali ada demo buruh, saya datang situ sebagai orator. Tetapi kalau pemimpin partai buruh tidak mengerti bahwa perubahan itu hanya datang karena goncangan struktural, bukan negosiasi dengan kapital. Coba kita lihat logikanya ya. Kalau buruh menginginkan kenaikan upah, maka si kapitalis bilang, oke, beri kami kesempatan untuk akumulasi. Kan itu dasarnya kan. Tetap nilai lebihnya diambil oleh kapitalis. Buruh dibuat tidak sadar bahwa meminta upah itu dinaikkan, itu artinya memperdalam kapital di pening itu. Tapi ini nggak mungkin kita ucapkan pada teman-teman buruh yang sudah disponsori oleh negara yang mengatakan kalian akan kami kasih BLT, kalian akan kasih. Yang omong kosong kalau kita lihat dari keadaan hari ini. Jadi saya balik lagi pada ini pertanyaan fundamental. Ambil sikap berdasarkan pengetahuan. Itu pentingnya saya terangkan bahwa kita ucapkan keadaan secara real. Dan saya kira di dalam 1 minggu saya bisa ada 8 kali bertemu dengan mereka. Mereka mulai tahu bahwa ya memang harus ada perubahan dari dalam struktur ekonomi. Saya kasih contoh cepat-cepat misalnya. Market ekonomi. Boleh nggak ada market ekonomi? Boleh. Karena konstitusi kita bilang bahwa player di dalam sistem ekonomi ada 3. Satu adalah korporasi, yang kedua adalah BUMN, yang ketiga adalah koperasi. Tetapi kita tahu bahwa tugas dari korporasi lakukan akumulasi, biarin aja. Tugas BUMN lakukan public services sebagai public servant. BUMN nggak boleh cari untung.
Untung BUMN terlihat kalau ada kenaikan pendapatan masyarakat. Itu untung BUMN, bukan BUMN-nya yang untung. Tapi kebijakannya itu menimbulkan keuntungan pada masyarakat. Kalau sekarang BUMN seolah jadi korporasi, komisarisnya digaji 400-500 juta sebulan. Kan ngaco cara berpikirnya kan. Nggak ada BUMN yang disuruh untuk cari untung. Dia harus menghasilkan manfaat, bukan untung. Yang boleh cari untung itu korporasi itu. Dia begitu juga koperasi. Koperasi sekarang cuma nunggu CSR dari korporasi. Jadi kasus Rempang misalnya itu terjadi karena sistem mengkolonisasi Lebensraum, life world. Itu yang terangkan oleh Jürgen Habermas. Persekutuan antara modal dan kekuasaan di dalam teori Habermas namanya sistem. Sistem ini mengkolonisasi dunia kebudayaan yang isinya seni, persahabatan. Akibatnya cara berpikir sistem dipaksa menjadi cara berpikir culture. Kalau kita pakai tesis Habermas, terjadi monopoli komunikasi. Rasionalitas yang seharusnya hanya boleh ada di wilayah sistem masuk ke dalam wilayah ekonomi. Apa akibatnya itu? Jokowi tanya pada penduduk Rempang, kami mau pakai tanah itu untuk investasi teknologi energi. Kalian penduduk Rempang keluar dari situ, tapi kami akan ganti. Berapa kerugianmu? Setiap orang butuh berapa? 70 juta, 100 juta untuk hidup. Kami kasih dalam bentuk apartemen. Kan itu artinya market ekonomi berubah menjadi market society. Padahal society di situ tidak menginginkan rumah. Dia menginginkan suasana. Dia menginginkan culture. Dia menginginkan life world di situ. Jadi terganggulah dimensi batin itu karena cara berpikir ekonomi, homo economicus, dimasukkan juga di dalam wilayah homo culturalis. Tanya pada penduduk Rempang, kami membutuhkan home, bukan house, bukan bangunan, kami membutuhkan suasana. Itu yang terjadi di Wadas. Semua konflik agraria didasarkan pada sistem di dalam bentuk market ekonomi menerobos wilayah society menjadi market society. Coba bayangkan misalnya bagaimana kita memanfaatkan cara berpikir Habermasian untuk menerangkan bahwa negara ini membatalkan dari awal doktrin bahwa keadilan sosial itu bukan hasil dari market ekonomi. Itu dasarnya kan. Nah itu yang saya terangkan tadi. Leda Lero punya kemampuan untuk membahasakan itu secara lebih praktis. Untuk membackup letargi, kelelahan atau kemalasan untuk berpikir. Kalau pikiran kita jernih, teratur, maka semua caleg yang sekarang itu mungkin separuh akan bilang, kalau begitu kami bikin partai baru, yaitu Partai Perjuangan de Laredo. Itu dasarnya kan. Itu yang saya maksud, sponsor pikiran harus dihasilkan dari forum ini. Sponsor pikiran. Tidak mungkin pikiran yang tajam itu tidak menghasilkan perubahan. Jadi hanya pikiran yang tajam yang bisa menghasilkan perubahan. Nah sekali lagi, kemungkinan itu bisa kita ulas. Saya bisa bantu banyak perspektif di sini, beberapa teman yang mampu berpikir secara dialektik, undang di sini, kita bicara di sini. Jadi jangan cemas atau merasa kerdil karena Anda ada di Maumere. Maumere itu artinya mau merebut. Kami di Maumere, kau mau merebut. Nah kesempatan itu terbuka di kita justru karena keadaan global ada di dalam situasi turbulensi itu. Saya terangkan tadi bahwa sejarah Indonesia bagian dari sejarah global. Ketegangan di Indo-Pasifik pasti akan ditagihkan oleh Joe Biden. Indonesia mau pro Cina atau mau pro Amerika tuh. Apa yang terjadi di Papua tidak lepas dari problem-problem investasi baru bidang energi yang juga lagi diriset di Amerika tuh. Jadi semua kita sebetulnya harus bicara secara global di dalam perspektif keadilan. Itu pentingnya rumusan-rumusan awal di kita. Walaupun saya tahu mungkin kebanyakan teman-teman di sini
yang menganggap bahwa yang kita bicarakan itu masih abstrak, tetapi justru dalam abstraksi itu kita manfaatkan kemampuan abstraksi itu untuk bikin modeling, memetakan tuh. Nah, bayangkan misalnya kalau satu waktu ada semacam deklarasi Laredo tentang arah bangsa, nasib generasi itu ditulis dalam satu dalil yang kuat dan kita ucapkan. Mudah sekali sekarang, sebarkan lewat internet. Orang nggak mau dengar lagi UGM ngomong. Tadi pagi Profesor UGM bicara lagi tentang demokrasi nggak ada. Ya udah, kita udah tahu itu tuh. Tetapi ada perspektif yang lebih kuat, yang basisnya analisis filosofis itu. Dan terangkan di situ bahwa perubahan itu adalah gerak yang tidak mungkin dihalangi hanya oleh 2-3 kepentingan kan. Itu dalilnya. Jadi saya senang di sini karena ada suasana akademis tuh. Dan itu memungkinkan kita hidupkan kembali diskurs filosofi untuk menuntun bangsa ini. Relevan tidak? Semua pendiri bangsa kita berpikir filosofis waktu mendesain konstitusi itu. Jadi dasarnya adalah ucapkan sesuatu dari kapasitas berpikir dan ambil konsekuensi dalam tindakan. Saya tahu bahwa pembicaraan filosofi seringkali menyesatkan. Tapi saya jaminkan, memakai filsafat Anda pasti tersesat di jalan yang benar.